Guys, apa kabar? Nah, kali ini gua kedatangan setan. Enggak. Gua kayak kemasukan hantu. Kali ini kita ngebahas edisi motor sports bike vintage. Nah, dan kalau ngomongin motor vintage, motor sports bike klasik gitu, gua cuma selalu ngandelin orang tua yang satu ini karena nggak ada ya. Oh bukan berarti. Karena cuma dia referensi untuk motor-motor tua. Nah, kebetulan hari ini banyak banget permintaan. Waktu itu apa yang gua kerjain, apa project gua. Nih, double date-nya sama Om Cem. Ride Like Champ. Cek Instagramnya @ridelikeChamp. Ini dia, namanya sebenarnya Om Dimas. Cuma karena kita udah kebanyakan Dimas di grup kita, males jadinya. Kalau nama Dimas tuh udah kayak ribuan, jadi ya udahlah gitu. Nah, ini kita panggil Om Cem. Nah, Om Cem. Cek. Sampah memang ini kan, receh. Males sebenarnya, tapi ya sudahlah. Nggak ada lagi referensinya kalau motor tua. Ini juga bentar lagi mati, udah susah kita, udah nggak punya ilmunya lagi, repot. Nah, Cem, gue mau ngomong, lo kan lebih dulu nih punya, setelah itu kan baru ada yang satu lagi itu. Ceritain dong sejarahnya dong. Apa ini motor? Cek. Lu punya udah ada, bodoh. Oh, di sini. Jadi apa? Mau ceritanya mulai dari mana ya? Kita ngomongin story-nya dulu nih. Ini motor produksi dari tahun berapa sampai tahun berapa? Oke, motor ini itu namanya adalah VFR 750R. Oke. Itu kode namanya, tapi kalau di kode pabrikannya namanya RC30. RC30. Iya. RC30 itu adalah sebuah motor yang panjang sekali sejarahnya. Motor Honda yang paling punya sejarah panjang, paling punya prestasi segudang, paling punya teknologi teradvance pada zamannya. Tahun? Produksinya tahun berapa? Research itu dimulai di tahun 86. Tahun 87 mereka premier untuk competing di WSBK, World Superbike. Ya, Superbike Championship tahun 88. Pertama kali Superbike itu kejuaraan dunia Superbike itu di tahun 88. Oke. Jadi Honda persiapin motornya dengan semua teknologi teradvance pada zamannya yang belum dipunyain oleh seluruh pabrikan manapun, dikeluarin jadi satu, jadilah RC30 competing di 1988 World Superbike Championship dengan jokinya itu orang Jerman namanya Mark Merkel. Oke. Jadi pada langsung juara tuh. Ya? Langsung juara nggak tahun 88? Langsung juara, tahun 88 langsung juara. Juara dunia? Juara dunia. Langsung diikutin di tahun 89 juga juara dunia lagi. Produksi motornya dari tahun berapa sampai tahun berapa? Produksi motor itu dimulai di tahun 87. Udah mulai premier 87, mungkin pertengahan 87. Terus sampai dengan tahun 91. 91. Ya, di pasar itu masih ada barunya di tahun 91, tapi kayaknya produksinya tuh terakhir tuh tahun 90. Tahun 90. Nah, yang ada di kita ini tahun berapa? Ya, punya gua tahun 87. Tahun 88, yang itu tahun 87. 87 ya. 87, 88, 87. RC30 ini Feb, ada beberapa versi di dunia. Jadi ada beberapa versi, basicnya sama. Yang paling utama perbedaan adalah versi JDM, Japanese Domestic Market, sama international version. International version itu ada yang berapa? Yang berarti ada pasar Amerika, pasar Eropa, dan pasar Asia Eropa Pasifik. Aja dibagi-bagi, pasar Eropa, pasar Inggris, sama pasar Prancis itu beda. Pasar Jumat? Pasar Rebo itu Jumat. Kemana nih? Pasar ular juga ada. Pasar ular nanti ditipu. Oh iya. Biasanya Majestic ya. Biasa main pasar Majestic. Itu pasar Majestic. Oke. Jadi pasar Jepang itu kayak biasa, kayak sekarang sampai sekarang itu restricted, powernya di detune, jadi cuman sekitar 70-an horsepower. Kalau yang untuk Eropa? Untuk Eropa itu di 130-an.
330 itu udah maksimum waktu itu. Iya, itu udah standar pabrikan Standar factory pabrik. ya, belum yang Belum tuning ya. Balapan Iya. belum. Untuk versi standar. Gitu. Untuk Nah, kalau yang dua ini versi mana aja? ini versi UK itu kalau nggak salah kayaknya versi Amerika. Australia, kalau Australia kayaknya. Kalau Amerika beda. Kalau Amerika itu spionnya beda, sama dia di belakangnya nih tulisannya Tapi bukannya kalau 750. versi Australia bukan lampunya lebih kecil ya? Lampunya versi Australia itu ada yang lampu kotak malah. Nah, yang ini kan Lampu lampunya kotak. sama. Iya, kadang-kadang dia bisa dibikin versi New Zealand atau versi Australia itu kadang-kadang Anyway. karena banyak yang pasar yang masuk untuk road legal lampunya harus kotak pada zaman itu. Oke. Tapi kalau untuk yang buat balap kan dia kasihnya lampunya lampu bulat. Dan motor ini dibikinnya handmade. Yes, handmade pada saat itu semua. Apa sih kelebihan motor yang tadi lu bilang di awal kalau ini motor pada masanya adalah salah satu motor tercanggih dan mungkin motor tahun 90 sampai tahun 2000 aja belum mengadopsi teknologi yang mereka punya waktu itu tahun 80-an. Yes, jadi paling gampangnya itu adalah dari bobotnya aja. Jadi bobotnya itu dia itu cuma 160-an kilogram. Dry. Pada saat itu. Dry weight. Ya, pada saat itu cuma 160. Kenapa? Banyak kontribusinya dari situ. Rangkanya full aluminium frame. Full aluminium frame. Full aluminium frame. Pada zaman itu tahun 80-an ya, jangan ngomong motor sekarang atau motor tahun 90-an ya. Pada tahun 90-an aja masih belum banyak ya, belum aluminium belum, frame. biasanya mungkin banyak yang 90-an tengah, mid 90s mulai aluminium frame. Tapi sebelum itu ini yang pertama kali pakai aluminium frame. Udah gitu engine-nya banyak sekali part magnesiumnya. Ini engine-nya V4 ya. Ya. Anyway. Forged wheels. Zaman itu Superbike cuma maksimum 750 cc kan? 750 cc pada saat itu pas pertama kali competing di World Superbike itu standarnya adalah 750 cc. Itu keep going until tahun 2000 dia mulai ke 1000 cc. Jadi homologation itu 750. Oke. Jadi nanti kita ngomong cerita-cerita tentang itu deh. Tapi itu pada saat itu 750. Bobotnya, frame-nya, material bahan yang dipakai, dia adalah motor production bike pertama yang pakai single sided swing arm yang didevelop oleh Elf Prancis, diadopsi sama Honda, dipakai di sini. Itu adalah pertama. Bukannya Elf itu kalau yang biasanya orang mau mudik-mudik gitu? Itu tergantung berapa seater Pak. 2, 4, Saya kan ada yang 13, 14. gue lama-lama malas juga kan. Itu Elf apa Saya Elf? udah capek-capek ngomong ini. Elf apa Elf ya? Terus. Ya Bapak jangan emosi, nanti Bapak jantungan. Amplopnya udah siapin belum sih? Amplopnya bos Cuk. Terus. Ya Elf. Dia develop sama Elf. Bukan Honda yang develop ya, Elf yang develop. Honda beli dari Elf. Motor ini. Kalau mungkin orang sekarang kalau Elf taunya itu oli ya kebanyakan ya. Itu Orang tahu perusahaan ya. Perancis sama, perusahaannya sama, tapi dulu Elf itu adalah perusahaan teknologi yang dipulain oleh Perancis yang mendevelop semua teknologi-teknologi di motorsport. Oke. Jadi di motor dipakai, ada juga beberapa teknologinya yang dipatenin yang dipakai di Formula 1. I see. Gitu. Termasuk oli. Masuk oli. Akhirnya belakangan keluarin Orang lebih kenal dengan oli kalau Elf. Kalau orang sekarang taunya oli. Kecuali orang Pantura. Iya, kalau Pandora ya Elf berapa sih? Elf. Elf. Ya. Gitu. Oke. Mesinnya ya pada saat itu sebetulnya tahun 80 mid 80 itu Honda itu sudah punya mesin basicnya ini. Dari di VF 750. VF 750 yang touring. No, dia itu belum dibilang superbike tapi sport bike. Tapi dia udah VF 750. Sport touring. Nggak dibilang touring juga sih, itu sport sih pada saat itu. Tapi bentuknya masih jadul. Tapi basic mesinnya itu diambil dari situ. Dari situ. VF 750. Ini conrodnya udah titanium ya? Sudah titanium. Ya lu bayangin ya guys ya. Motor tahun 80-an, even tahun 2000 aja tuh nggak banyak motor yang pakai titanium conrod. Nggak banyak. Baru belakangan tuh kayak ya apalah ya, kayak MV punya Ducati, dan kemudian AP4 baru mau yang itu pun di versi lines up yang tertinggi. Betul. Kalau yang model production base-nya yang massal malah nggak ada yang titanium conrod, itu mah biasa aja. Dan lu bayangin tahun itu ini pakai titanium conrod.
Tunggu sebentar, ngomong-ngomong harga dulu itu kalau dibandingin harga normal nih, misalnya kayak sekarang lo beli misalkan apa ya, yang versi limited deh, misalkan V4 Superleggera, itu kan harganya sekitar 100.000 euro, which is sekitar hampir 2,5 kali lipat dari harga V4R di sana ya. Kalau ini waktu itu berapa? Mirip, Feb. Jadi pada zaman itu ini motor sudah di atas 2 kali lipat harga Superbike yang sekelas. Ya kayak yang production base-nya. Ya, GSXR 750 atau Yamaha FZR 750 ini udah harganya itu udah lebih dari 2 kali lipat harganya. Jadi memang premium price. Jadi kalau sekarang harganya mahal ya memang dari dulunya memang harganya mahal. Memang mahal karena memang diproduksinya nggak banyak. Jadi dia produksinya benar-benar. Kan ini motor nggak ada tulisan limited edition kan? Nggak. Jadi, tapi dia limited production. Limited production. Produksinya itu paling banyak itu adalah 4.300 ya, yang known ya, 4.300. Yang bikin motor ini langka adalah dari 4.300 itu hampir lebih dari setengahnya itu dipakai buat balap pada zaman itu. Dari jari rentang 88 jadi bisa dibilang, bisa kalau kita omongin setengah lebih dari setengah populasinya sekarang mungkin udah musnah mungkin. Udah musnah, udah ada yang jatuh, udah ada ya yang udah hancur lah ya, udah ya karena kan udah jadi motor balap kan pasti udah dianggap pasti hancur lah. Dan motor ini adalah motor Honda yang paling berprestasi selama mereka bikin production bike. Jadi CBR kali 3 itu nggak berprestasi. CBR RRR kalau dibanding kalau lu kali 5 juga percuma sih. Ya? Jadi mendingan cuma itu kameramen ketawa-ketawa apain? Stand up comedy orang gua duduk. Bapak mau berdiri. Ini adalah vlog tereceh dalam hidup channelnya Feb 78. Jadi kalau ngomong motor ini menang 2 kali World Superbike Championship, dulu itu zaman itu tuh lagi ngetren itu mungkin sampai sekarang ya, itu adalah balap ketahanan. Enduro. Kenapa dia endurance? Endurance. Kenapa dia pakai single sided swing arm? Karena mereka ganti bannya cepat. Lebih gampang. Keluar bannya ganti. Betul. Itu kenapa dia pakai itu. Dan kenapa ring belakangnya itu 18 bukan 17? Ini nyari bannya setengah mati guys. Iya, betul. Ini ring belakangnya itu 18. Ring belakangnya 18. Untungnya sekarang ada Metzeler ya, yang paling bagus itu Metzeler untuk namanya Restec, itu size-nya 18. Kita juga belum dapat, kita mau lagi order, dan sekarang ini kita masih pakai yang versi jalanan biasa. Apa sih? Taiwan? Iyalah, apalah itulah pokoknya. Yang penting ada. Karena toh sebenarnya motornya jarang dipakai kan, hampir nggak pernah dipakai. Pakai pajangan. Di Indonesia tuh ada berapa ya motor ini? Kalau ngomong ada berapa itu dulu pertama kali ini ada, gue pikir cuma 1. Tapi ternyata lu sombong waktu itu. Ternyata waktu itu lu sombong ceritanya. Lu bilang cuma ada 1 di sampai sekarang masih sombong. Terus sekarang ada 2. Hah? Sekarang ada 2. Tetap sombong. Yang itu kilometernya 0, yang ini udah kilometernya udah lumayan ada. Ini berapa kilometer sekarang udah? 2.000. Kilometernya 6.000. Dan 6.000. Ini itu masih 0. Ini juga bisa dinolin kalau mau. Diminusin juga bisa. Bawa ke Bang Alek. Iya, jadi sampai mana tadi ngomongnya? Di Indonesia ada berapa populasinya? Ya, jadi dulu kita pikir cuma 1 karena ini sebetulnya dulu dari museum. Terus tiba-tiba ada juga muncul 1 lagi yang itu tuh. Jadi tiba-tiba ada 2. Kita nggak tahu ada berapa sebetulnya ya. Pada zaman itu mungkin ada beberapa orang-orang om-om yang udah lanjut usia atau mungkin sudah tiada. Dia koleksi motor. Generasi selanjutnya nggak tahu. Iya, jadi ini atau nggak ngurusin. Disimpan, kita nggak tahu, nggak pernah. Taruh dalam gudang, dalam pojok-pojok, ketutupan debu, segala macam. Anyway, waktu gua ngangkat motor itu dan Om Cem ngangkat motor yang ini, itu kondisinya nggak sebagus yang kalian lihat sekarang ya. Maksudnya ini kita udah full restore. Kita coba cariin part originalnya yang memungkinkan kita dapat, kita cari. Kalau yang enggak ya kita cari apa yang mungkin memadai. Tapi mostly hampir kita ngomongin, kalau motor lo mungkin 97% masih original ya. Gua mungkin sekitar 95-96% original lah. Memang ada beberapa part yang kita nggak nemu. Jangan salah juga, restorannya bukan dari barang busuk sebetulnya. Tapi karena motor lebih dari 30 tahun
diemin. Iya. Jadi ada korosi di mana. Iya, sebenarnya barangnya masih ada, cuma nggak bisa kepake. Bukan motor yang udah busuk, benar-benar busuk terus dipakai sering. Enggak. Maksudnya motor yang tidak terawat aja. Nature-nya gitu. memang motor disimpan, tapi disimpannya lama-lama tahun pertama di sini dilapin, tahun ketiga masih dilapin, lama-lama tahun 10 udah capek. lupa, kan? Dan ini kan udah 33 tahun. 33 tahun, which is waktu zaman itu aja mungkin Sampean belum lahir. iya, gua juga masih kecil. Saya juga masih. Dia udah kuliah. Nah, enggak. Belum. nikah saya. Pikir udah kuliah kemarin. Saya baru lahir masih bayi. Gitu ya. Jadi Ngomong-ngomong masalah WSBK, kan ini paling banyak historinya di WSBK dan paling banyak prestasi di WSBK. Berapa kali sih menang WSBK? WSBK menang 2 kali. 2 kali. 2 kali. Suzuka Air Hours? Gue lupa angkanya, tapi pada zaman itu mereka menang melulu di Le Mans, di Suzuka, di Amerika, terus semua kejuaraan superbike lokal negara-negara Eropa, kayak European AMA, ya Championship, kayak Amerika, BSB, iya, kayak gitu-gitu. Gitu udah menang terus. Dan jangan lupa, ini adalah legendnya I Love Man TT. Siapa yang paling ikonik pembalapnya? Joey Dunlop. Joey Dunlop. Helmnya mana? Oh iya. Helmnya? Bang Marlin, tolong ambilin helm Joey Dunlop dong, Bang Marlin. Iya dong. Kita tolong Om Marlin. Bisa kerja nggak sih kameramen? Jadi Joey Dunlop yang paling Joey Dunlop paling menang banyak. Jadi Joey Dunlop itu paling menang banyak pakai motor ini. Setelah eranya ini dia lanjut di RC45. Itu juga menang banyak. Oke, kita nggak ngebahas RC45 karena emang kita nggak punya bahannya. Salah satu. Kalau yang ini tuh padanannya kalau di Yamaha tuh Yamaha OW01 ya. OW01 FZR 750R. OW01. Kita nggak pernah lihat ada di Indo ya. Belum pernah lihat ada di Indo ya. Mungkin juga ada. Yang Joey Dunlop doang, Katanya dulu pernah. Itu FZR. Oh ya boleh deh yang ngares sekalian deh. OW01 itu, Feb, pernah dipakai dulu balapan di Ancol. Jadi katanya, ceritanya dulu pernah dipakai di Ancol, konon katanya, dan satu itu masih disimpan bule, masih simpan versi balap satu. Tapi kita nggak tahu. Itu buka aja. Oh, nah kebetulan kan gue punya Joey Dunlop dan gue punya. 15 juta. 15 juta. Kena tepu. Taruh di atas motor dong, biar keren. Taruh di atas motor dong, biar keren. Iya, 15 juta aja. Oh, jadi ini motornya, itu helmnya. Wow, udah gelap. Jadi ini adalah 2 helm. Ini adalah RC30 30 Years Edition dari RI. Yang satu lagi adalah Joey Dunlop. Yang kalau kamu nggak punya motornya, mending jangan beli helmnya. Sombong kan gua? Tapi kan Joey Dunlop kan balapan di beberapa motor. Nggak cuma RC30 doang kan, ada RC45. Kan paling banyak. Ya, di RC35 juga. Di RC45 juga. Tapi kalau yang ini mungkin ya agak susah ya. Lu punya helmnya tapi kan motornya. Tapi banyak aja sih gue lihat ada beberapa kolektor helm tuh yang pakai helm ini, VFR ini, motornya sih nggak ada VFR. Nggak apa-apa, kan ada itu Dream Garage, Dream Design. Iya. Strippingnya sih. Oke, gua mau nanya sama lo. Ya, tadi juga lu udah nanya. Nanya mulu lu, Bang. Ya kan ada pertanyaan beberapa kali. Iya, jangan ngomong gua mau nanya. Iya, jangan usah ngegas juga, Pak. Kau ngegas. Amplop mana? Nanti, Pak. Terang. Pak, saya gelap, Pak. Kompensasi. Karena saya gelap, jadi lampunya harus banyak. Next. Kita ngomongnya market price nih sekarang. Motor-motor begini. Khusus spesifik motor ini. Harga itu Kan market price itu kita bisa ngomongin dunia ya. Mungkin di Eropa, di pasar Amerika, pasar Jepang sendiri di mana tempat lahirnya ini motor, plus di pasar Indonesia yang motornya boleh dibilang ya sebenarnya nggak cuma di pasar Indonesia, di pasar Eropa pun motor ini udah cukup langka gitu. Kita udah jarang banget lihat ini motor, apalagi di Amerika dan di Jepang sendiri. Nah, apalagi di Indonesia yang so far kita tahu ini cuma ada 2 ini gitu. Judgement-nya gimana sih untuk market price-nya? kalau untuk di Indonesia ya, kalau untuk di Indonesia itu susah ngomongnya, Feb. Karena pertama, apakah generasi yang sekarang itu paham nggak dengan motor-motor seperti ini? Betul, Itu pertama. Jadi harga itu dan belum tentu ada yang jual juga.
Kan Iya, nggak mungkin mau ada jual susah. juga Iya. motornya. Cuma Iya. ada 2 ini nggak mau dijual juga. Jadi ngomong harga susah ngomongnya harga. Jadi kalau ngomong harga, Ya, let's say dah kita mungkin ambil patokan di luar negeri ya, deh. kalau di luar negeri beda ceritanya. Jadi di luar negeri itu harga itu terbentuk seiring dengan populasinya. Terutama di Inggris lah kita Di ngomongin. Inggris ya, Lebih spesifik kan biasanya yang goreng-goreng kan orang Inggris nih yang Inggris paling sama Jepang Iya, sebetulnya. Inggris dan Jepang suka Iya. goreng harga motor-motor tua. Harga itu relatif ya, harga itu relatif tergantung kondisinya. Karena banyak juga motor-motor RC30 yang ex balap yang Di restore ya, di-rebuild ulang lagi. dibikin original lagi, itu harganya murah. Ya maksudnya Murahnya itu berapa? Mahal. Murahnya juga masih 500 juta ada sini. 40.000 pound gitu ya, 40.000 pound itu kan sekarang udah 800 juta. Iya. Udah 20.000 Ya, kalinya segitu. Kalau konseling. motornya mint memang bener-bener nggak pernah turun balap, pernah dari dulu disimpan, ya harganya bisa lari ke 50.000 pound begitu. Waktu itu ada yang jual 85.000 pound. Oh bukan, gitu. dulu pernah ada yang jual US dollar itu di 90.000, itu yang 0 km, dan terakhir itu Mecum di Las Vegas ada auction, itu jual 120.000 US dollar. Berarti kita ngomongin Brand new, sekitar 0 km. sekitar 1,8, 1,6, Ya. 1,6 lah. Iya, dan harganya tiap tahun terus naik karena barangnya nggak ada. Dan kebetulan Honda Jepang itu lagi bikin program sekarang itu untuk refresh. Jadi refresh itu apa? Refresh itu adalah Honda memproduksi part-partnya motor ini yang wear and tear supaya kondisinya yang disimpan-simpan itu semuanya tetap Balik min seperti lagi, original dari awal. Jadi Honda nggak sering bikin begitu ya, hanya motor-motor yang legend yang dibikinin direproduksi ulang part-partnya. Ya, soalnya kalau kayak lu lihat ya, sebenarnya itu spionnya ada, tapi itu lampu sennya nggak ada, karena lampu sen yang gue dapat itu bukan sama kayak yang versi yang punya Om Cem, beda Jepang. gitu. Jadi ada beberapa item itu yang nanti pas kayak sekarang lagi mulai mau produksi ya mereka ya. Nah, kita lagi mau order. Mungkin Om Cem juga ada beberapa part yang dia pengen ganti karena mungkin udah usang, udah tua. Dan kita harus balikin. Nah, seni ngerawat motor begini dan ekspektasi lu ke depan apa sih, Om Cem? Sininya pertama kalau buat gua kepuasan aja karena motor ini adalah motor legenda, motor yang bukan cuma tua. Legenda itu Astrea. Iya juga. Sama-sama Honda. Iya juga sih, cuma ini satu satu silinder. Gue jadi satu tak. Mana itu? Ini vlogger idolamu nih, Santa. Ya? Satu silinder, Astrea Legenda. Iya, bukan. Kita ngomongin RC30 bukan Astrea Legenda. Iya, RC30. Ya, jadi ini adalah motor yang punya banyak sejarah. Jadi buat gua kalau ngoleksi motor begini adalah, lu kalau koleksi motor itu jangan cuma tua. Tua itu Tuh, bangka maksudnya sekalian. Jangan tua tapi bangka. jangan cuma tua, tapi adalah motor yang punya histori. Nanti kita bahas ya soal gimana memilih motor-motor vintage untuk koleksi dan investment ke depan. Itu nanti di next segment, nanti gua akan bahas sama Om Cem masalah yang tua-tua itu kan. Tua. Mana? Motornya maksudnya. Ya, gitulah. Ya udah begitu. Jadi ya koleksi motor begini ya siap-siap capek aja sih. Capeknya kan karena kan sebenarnya merestore part yang misalkan udah wear off itu yang susah. Karena kan motor ini sebenarnya. sebetulnya nggak layak dipakai di jalan raya. Kalau lagi zaman virus begini kosong jalanannya ya, itu mungkin bisa ya. Tapi kalau udah weekend aja itu, kalau udah mulai macet-macet dikit itu naik Gampang temperaturnya overheat. naik banget. Jadi motor ini nggak bisa dipakai stopping and go itu nggak bisa. Jadi motor ini ya udah basically di rumah dipajang di. Gua kan belum pernah naik ini motor ya, dan belum pernah gua review. Once nanti gua akan review. Lu kan yang udah pernah cobain. Kalau lu bandingin tahun itu nih 87, 86, 88 ya, sampai era sekarang 30 tahun kemudian, handlingnya gimana sih? Gini ya, gue coba bandingin di dua generasi motor. Dua generasi motor. Dulu kasih itu tuh standar. Lihat. Tanda Apa itu sih? tiga. Oh iya. Udah berapa iklan? Timer. Udah berapa iklan? Ads biasanya 4 gitu. Nanti kan Dibandingin Superbike yang juga cukup punya banyak histori di 10 tahun kemudian, 1 dekade setelahnya, motor ini tetap enteng, tetap lincah,
tetap nimble banget, motornya enteng. Kalau motor enteng itu enak bawanya. Kalau motor berat itu susah bawanya. Ini motor enteng banget. Jadi kayak ZX7 lo itu yang berat itu. Iya, ZX7 RR itu berat. Ini enteng. Jadi beda banget handlingnya. Tapi kalau orang bilang kalau ZX7 RR itu lebih mantep gitu ya. Kalau ini lu masih pasangin damper segala macam bla bla bla, tapi ya kira-kira gitu deh. Ini motornya enteng. Dan kalau mesin, karena motor zaman itu tuh teknologinya nggak banyak ya. Lu cuma dikasih motor, frame bagus, mesin bagus, that's it. Bagus, udah. Sisanya up to your hand. Kalau nggak kenceng susah. Cuma siapa yang nggak kenceng? Tuh. Jadi apa ya? Gue cuma mau ngomongin adalah handling sama power. Jadi kalau powernya sebetulnya nggak terlalu gede-gede amat, tapi untuk sekarang. Tapi kelihatan ya gigi satunya panjang sekali, Pak. Oh ya? Gigi satunya panjang sekali, gigi satunya bisa sampai 100. Ini 5 apa 6 giginya? Ntar lo salah lagi. Kemarin nanya, ini motor giginya 5 apa 6? Udah habis ini mah. Dia pikir katanya dia giginya 6 padahal cuma 5. Kan kalau Astrea Legenda cuma 4. Iya makanya 6 gigi. Oh, oke. Jadi gitu, kira-kira dia panjang-panjang. Posisi gigi satunya apalagi panjang sekali. Gitu. Jadi beda banget, itu beda banget. Tipikal kayak V4 sih sebenarnya kali ya. Mungkin. Jadi satunya panjang banget. Kan kalau 4 silinder inline kan rata-rata kan mereka lebih pendek-pendek karena mereka lebih harus ngejar horsepower di atas dengan RPM tinggi supaya cepat dapat speed. Kalau tipikal V4 kan kayak Desmo, kayak Aprilia, Ducati. Mungkin kompensasinya di situ kali. Ducati yang baru V4. Gigi ratio belum panjang. Mungkin ya. Lebih karakter mesin V4-nya sih sebenarnya. Kan? Ini gue nggak tahu, gue lagi nge-vlog, apalagi bikin stand up komedi, gue juga nggak tahu. Tapi besok kalau misalkan ada yang mau ngundang kita stand up komedi sih boleh sih. Tunggu AA lagi ngambek. Oke guys, nah kali ini cukup ini aja. Next, gue akan coba review bawa jalan ini motor. Impressionnya aja, karena apa? Ini motor tuh sebagai kayak cembilan tadi udah nggak layak untuk dibawa sering-sering jalan, lebih bagus, lebih banyak untuk dikoleksi dan karena value-nya udah cukup jauh ya. Mungkin kalau untuk ukuran Indonesia kita udah ngomongin lo bisa beli mungkin Ducati V4R yang baru kali ya harganya ya. Jadi mesti dirawat dengan sangat delicate, dengan sangat teliti dan hati-hati di tempat yang lebih layak lah disimpannya. Makanya sekarang ini motor disimpan di tempat gua karena di rumah dia kan nggak layak, jadi taruhnya di sini. Oke guys, itu aja dari gua. See you next time. Nanti kita collab lagi sama Om Cem, kita ngomongin segmen yang berbeda. Thank you for watching as always. Keep support, stay at home karena kita dalam masa COVID. Di saat kita bikin video ini itu dalam masa COVID, jadi kita stay at home. Gue tadinya mau jaga jarak, cuma takutnya kalau jaga jarak frame-nya kita nggak muat. Kita udah 3 minggu karantina, jadi ya gue udah 3 minggu nggak keluar rumah, dia juga. Anyway, stay at home, di rumah aja, bersih-bersih, cuci tangan, segala macam yang keluar. Kalau tanya nanti di komen aja. Ya, masukin komen, nanti kita akan coba bantu jawab. Kalau ada apa yang perlu nanti kita omongin next berikutnya, boleh kasih saran seperti biasa di dalam comments. Oke guys, thank you so much untuk watching this channel. And today, thank you Cep udah datang ya. Thank you. Sama-sama. See you next time guys. See you guys. Ciao. Ciao.